Halo teman-teman, pada video ini aku akan mendemonstrasikan percobaan untuk menguji daya hantar listrik dari berbagai larutan. Di meja ini sudah tersedia berbagai alat seperti power supply, kabel buayanya kurang lebih ada 3 guys, gelas kimia, pinset, pipet tetesnya ada 2, dan lap kering. Selain itu, terdapat HCl 0,1 molar, CH3COH 0,1 molar, air suling, lampu, ada 2, kertas lakmus, biru dan merah, dan 2 buah elektroda. Ini elektrodanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasang alat penguji elektrolit ke stop kontak yang harusnya ada di bawah meja. Terus abis itu kalau di setiap alat penguji elektrolit kan pasti ada listrik AC sama DC. Yang kita pakai itu yang DC. Kalau di aku yang warna merah sama hitam itu. Nah, di sini tuh nanti akan ada tanda plus dan minus, itu menandakan kutub positif negatifnya. Dan kita akan nyambungkan kabel buaya ke masing-masing itu. Setelah dipasang, ambil lampunya satu aja, dan di sini sebenarnya nggak tahu kelihatan apa nggak. Di sini tuh lampunya tuh akan ada satu bagian yang panjang dan satu bagian yang pendek. Kalau misalnya mau nyambungin ke kabel buaya yang kutubnya positif, itu kita sambunginnya yang positif ke sisi yang panjang. Tapi kalau misalnya mau ke yang negatif juga boleh sih, cuman nanti pastikan aja masang kabel buayanya kalau misalnya dari kabel yang nyambung ke kutub negatifnya tuh pasang ke yang pendek itu. Lalu ambil kabel buaya yang ketiga, terus pasang lagi ke sini, ke ujung satunya. Coba aku pasang aja remet. Oke. Jadi kira-kira kurang lebih rangkaiannya seperti ini sebelum nanti akan kita pasang ke kedua elektroda. Setelah ada rangkaian yang udah hampir jadi ini, aku juga udah nyiapin gelas kimia yang udah diisi sama air suling. Air suling ini sebenarnya fungsinya itu buat ngetes alat-alat dan bahan yang kita pakai di percobaan ini. Jadi langkah pertama ini akan sedikit berbeda dengan percobaan aslinya yang nanti akan kita lakukan. Setelah udah ada rangkaiannya, pasang kabel buayanya ke kedua elektroda. Nah, sejauh ini tuh power supply-nya tuh belum aku nyalain. Jadi nanti nyalainnya itu pas udah masuk ke dalam buat ngetes lampunya dan power supply-nya apakah bekerja dengan baik. Dan untuk langkah pertama ini khususnya ketika dia dimasukin, dia harus nempel. Jadi dia nempel tapi lakukannya dalam air. Nanti setelah nyalain jangan kayak ditempel di udara gitu, karena pengalaman pribadi lampunya akan jebret dan kita nggak mau lampu kita jebret. Jadi ya gitu. Jadi ini rangkaian yang udah lengkapnya. Sekarang tuh dari tadi pas masang-masang ini semua terus masukin elektroda, nyambungin kabel buaya, itu power supply-nya masih harus mati ya. Sekarang baru kita nyalain. Terus ini aku voltage-nya aku taruh di 6. Lalu ini nanti elektrodanya masih di dalam air, kita tempelin. Dan kalau misalnya nyala kayak gini, berarti ya aman untuk lanjutin percobaannya. Kalau misalnya nanti nggak nyala, kemungkinannya ada 2. Yang pertama yang salah itu ada di power supply-nya atau di lampunya. Setelah udah memastikan kondisi alat dan bahan yang dipakai itu udah oke, sekarang kita bisa keluarin kedua elektroda ini dari air suling. Dan setelah kita keluarin, elektroda itu harus kita lap dengan lap kering sebelum nanti akan kita pakai kedua elektrodanya untuk menguji larutan selanjutnya. Nah, air sulingnya bisa disingkirin dulu. Lalu kita jepit kembali elektrodanya dan kita akan menguji larutan selanjutnya. Jadi untuk larutan ini, langkah yang harus kita lakukan dengan berbeda adalah ketika kita masukin kedua elektrodanya masih dengan power supply yang mati, kedua elektroda ini nggak boleh bersentuhan. Setelah udah memastikan ini nggak bersentuhan, baru kita boleh nyalain power supply-nya.
untuk larutan ini lampunya nggak nyala, tapi bisa kita lihat terbentuk gelembung-gelembung kecil, dan meskipun jumlahnya sedikit, dan ini menandakan bahwa larutan ini merupakan larutan elektrolit lemah. Setelah udah dapat hasil percobaan ini, jangan lupa dicatat. Terus habis itu matiin power supply-nya, dan setelah kita matiin, kita keluarin elektrodanya. Lalu langkah ini penting, jadi setelah kita keluarin dari larutan pertama apapun itu, kita harus lap dulu, lalu ambil air suling yang tadi, celupkan lagi. Setelah dicelupin bisa kita keluarin lagi, dan setelah dikeluarin perlu dilap lagi dengan dengan kain bersih. Pasang lagi kedua elektrodanya yang udah dibersihin tadi. Lalu sama seperti larutan selanjutnya, kita masukin elektrodanya ketika power supply-nya masih mati, jangan sampai bersentuhan. Lalu ketika udah dalam kondisi seperti ini, baru kita nyalakan. Dengan langkah yang sama, ulangi percobaan untuk larutan yang lain. Setelah selesai semua, kita ambil pipet tetes dan juga plat tetes untuk mengambil larutan yang baru. Jangan pakai yang tadi sudah digunakan. Lalu nanti kita teteskan. Percobaan ini kita lakukan untuk mengetes apakah larutan tersebut asam atau basa. Selanjutnya kita ambil pinset dan kertas lakmus. Yang pertama adalah kertas lakmus yang merah. Ini kita masukkan, dan seperti yang dapat dilihat masih berwarna merah. Dan selanjutnya kita uji menggunakan kertas lakmus berwarna biru. Dan kertas lakmus berwarna biru tersebut berubah warna menjadi merah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa larutan yang tadi kita uji itu bersifat asam. Ulangi langkah yang sama untuk mengetahui sifat asam dan basa dari larutan-larutan yang lain. Sekian dari video ini, terima kasih.